Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati para asatidzah, para hujat, para kiaiat, para sesepuh yang hadir di sini, mobil khusus yang saya hormati Kiai Nur Ali Hanif, dan juga yang saya hormati Al-Ustadz Haji Niin Abdul Ghani, dan juga yang saya hormati Al-Ustadz Haji Asmawi, dan juga yang saya hormati Al-Ustadz Madani, dan juga yang saya hormati Al-Ustadz Haji Sa'alih, Al-Ustadz Haji Mubaidillah Hanif selaku Ketua RW 01, Al-Ustadz Nur Hasan Ketua RT 006, dan juga yang saya hormati Al-Ustadz Adam Dimyati wa baqiyatul asatidzah dan yang lainnya yang minta maaf saya nggak sebutin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur mereka dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati para panitia peringatan Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para jamaah, para tetamu Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih memperingati Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita ini sudah ada di ujung bulan Sya'ban, tapi memang peringatan ini tidak boleh dilupakan. Bahkan peringatan ini harus terus diingat, karena tragedi Isra wal Mi'raj ini adalah tragedi yang sangat luar biasa, yang tidak pernah dialami oleh nabi-nabi lain kecuali kepada Nabi kita Muhammad SAW. Saya akan bercerita sedikit tentang kenapa kita punya nabi diberangkatkan Isra Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj ini bisa dikatakan adalah rehlah Maimunah, ya, perjalanan yang menyenangkan. Saya akan bercerita awal kenapa kok Nabi Muhammad itu diberangkatkan. Kita tahu di dalam sejarah Isra Mi'raj itu terjadi di tahun 11 setelah kenabian. Ya, setelah 11 tahun setelah kenabian, dihitungnya setelah umur 40 tahun Nabi. Berarti 40 tambah 11 itu umur Nabi ketika berangkat Isra Mi'raj, berada di umur 51 tahun. Kenapa di umur 51 tahun? Kita ambil sejarah di dalam kitab Khulasah Nurul Yakin atau di dalam kitab Nurul Yakin. Khilaf, banyak yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan beliau berangkat Isra Mi'raj itu terjadi setelah 5 tahun setelah kenabian. Ada yang mengatakan sebelum kenabian. Kita mengambil satu kitab daripada kitab Nurul Yakin. Kenapa saya cerita ini? Agar kita mengerti, ya, bagaimana posisi Nabi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mencintai seseorang dengan kadar posisinya, insya Allah cinta itu akan bertambah. Ya, kalau kita cinta sama Nabi tapi kita nggak tahu kadar kehebatan kita seseorang yang kita cintai, kita tidak tahu Nabi Muhammad itu bagaimana hebatnya di sisi Allah, maka sulit untuk masuk ke dalam hati kita. Di umur 51 tahun Nabi Muhammad diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan Isra wal Mi'raj. Kenapa di umur 51 tahun? Karena di umur 50 tahun itu di dalam sejarah dikatakan ketika Nabi umur 50 tahun, sejarah mencatat ketika itu dinamakan Yaumul Hazan, hari yang menyedihkan. 50 tahun beliau ditinggal oleh istrinya Sayyidatuna Khadijah. Ketika itu Sayyidatuna Khadijah meninggal di umur 65 tahun. Dan Nabi Muhammad ketika itu ditinggal oleh Sayyidatuna Khadijah berumur
50 tahun. Kemudian selang 2 bulan meninggalnya Sayyidatuna Khadijah, meninggal lagi paman yang bernama Abu Thalib. Kedua-duanya ini adalah benteng Nabi Muhammad. Orang Quraisy itu ingin mengganggu Nabi Muhammad, mikir dulu dengan 2 orang ini. Makanya kalau kita buka sejarah, setelah meninggalnya 2 orang ini, orang-orang Quraisy sudah mulai berani mengganggu Nabi Muhammad, menyiksa Nabi Muhammad. Bahkan sejarah mengatakan Nabi Muhammad diganggu, disiksa tidak kebal. Nabi Muhammad ganggu orang-orang Quraisy mengganggu sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Dengan tujuan apa? Agar Nabi Muhammad merasa kasihan. Akhirnya Nabi Muhammad berhenti dalam berdakwah. Terus diganggu Nabi Muhammad karena apa? Sudah tidak ada lagi yang menjaga Nabi Muhammad. Maka sejarah mengatakan akhirnya Nabi Muhammad memiliki rencana untuk berangkat ke kota Taif. Ternyata keinginan Nabi Muhammad ingin berangkat ke kota Taif bocor di telinganya orang Quraisy. Orang Quraisy langsung berangkat ke kota Taif dan menghasut orang-orang Taif untuk tidak menerima Nabi Muhammad. Mereka mengatakan, nanti akan datang namanya Muhammad, dia orang gila, dia orang sihir, dia bawa agama baru, bawa agama sesat. Itu yang dikatakan orang-orang Quraisy kepada orang-orang Taif. Karena kenapa mereka lebih cepat datangnya? Karena mereka menggunakan kuda. Sedangkan Nabi Muhammad datang ke kota Taif dengan menggunakan berjalan kaki dengan sahabatnya yang nama Zaid bin Harithah. Berdua Nabi Muhammad ke kota Taif. Kenapa Nabi Muhammad memilih kota Taif? Yang pertama, sejarah mengatakan kota Taif itu lebih dekat daripada kota Mekah. Dan yang kedua, karena di kota Taif itu banyak saudara Nabi Muhammad dari kakek yang ketiga atau keempat. Kita punya Nabi berkeinginan dan beranggapan di kota Taif itu akan mendapatkan batuan. Ternyata apa yang didapatkan oleh Nabi Muhammad? Siksaan, lemparan batu. Sehingga Nabi Muhammad, kita mungkin sejarah itu tahu, di dalam sejarah Isra Mi'raj itu dijelaskan Nabi Muhammad itu tidak diterima di kota Taif. Dikeluarkan orang-orang gila di kota Taif untuk mengejek Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad mundur. Nabi Muhammad dalam keadaan berdarah dan duduk di bawah pohon kurma. Ketika Nabi Muhammad duduk di pohon kurma, ternyata ada lintasan di hati Nabi Muhammad, seakan-akan Nabi Muhammad ini sudah lemah. Ini terjadi di setiap Nabi. Kejadian yang dialami oleh Nabi Muhammad semuanya terjadi di zaman para Nabi. Nabi Musa pernah mengalami tidak kuat dengan umatnya, mengatakan, ya Allah, saya nggak kuat sama umat saya. Apa yang saya harus lakukan? Belah lautan, pergi kau akan selamat. Yang tidak ikut akan tenggelam. Itu yang dirasakan oleh Nabi Musa. Nabi Nuh juga begitu, pernah merasakan dengan galau, pusing dengan umatnya. Nabi Nuh berdoa dan Allah perintahkan bikin perahu. Yang naik perahu Nabi Nuh selamat, yang tidak naik binasa. Dan nabi-nabi yang lain, Nabi Lut juga begitu, udah nggak kuat sama umatnya. Dia berdoa, ya Allah, saya udah nggak kuat, kau pergi dari kampung itu, akan kembali kampung itu. Terbaliklah umatnya, yang ikut Nabi Lut selamat, yang tidak ikut tidak selamat. Semua Nabi merasakan itu semua. Dan Nabi Muhammad pun pernah merasakan hal semacam itu ketika Nabi Muhammad tidak diterima di dalam kota Taif. Tapi subhanallah, kita punya Nabi gak jahat. Kita punya Nabi sayang sama kita. Kalau seandainya Nabi Muhammad itu mengatakan, ya Allah, saya udah gak kuat, mungkin kita gak ada sekarang ini. Tapi apa yang Nabi katakan? Allahumma inni ashku ilaika dha'fi quwwati wa hawani 'ala nas. Ya arhamar rahimin, anta rabbil mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni illam yakun ghadabun 'alayya fala ubali. Ketika Nabi Muhammad di dalam keadaan runtuh, sudah tidak ada lagi yang membantu Nabi Muhammad. Di kota Mekah Nabi Muhammad dihina. Di kota Taif bahkan lebih hinaan yang lebih parah, dilempari batu. Akhirnya Nabi mengatakan, Nabi nggak ngomong gini, ya Allah, hancurin binasa enggak. Tapi Nabi mengatakan, Allahumma inni ashku ilaika dha'fi quwwati. Ya Allah, pada hari ini aku mengadu kepadamu, ya Allah. Ini Nabi Muhammad dalam keadaan seperti nabi-nabi yang saya ceritakan tadi. Nabi Musa pernah merasakan itu, Nabi Nuh, dan nabi-nabi yang lain pernah merasakan. Nabi Muhammad juga pernah merasakan itu. Kapan? Ketika
Beliau dilempari batu dan dihina di dalam kota Taif. Nabi mengatakan, ya Allah, ashku ilaika tu'fi quwwati, ya Allah, aku mengadu lemahnya diriku, lemahnya kekuatanku, wahawani 'alan nas, dan mereka manusia menghinakanku. Ya Arhamar Rahimin, wahai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Anta Rabbil Mustada'afin, Kau adalah Tuhan orang-orang yang lemah. Wa anta Rabbi ila man takiluni, dan Kau adalah Tuhan yang mana ku serahkan dirimu. Kau mau bawa aku kemana terserah. Kau serahkan aku kepada musuhmu, silakan, aku terima. Kau cabut nyawaku hari ini juga aku terima. In lam yakun ghadabun alayya, yang penting Kau nggak marah sama saya. Ini doanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak minta, ya Allah binasakan semua orang-orang Taif, saya udah nggak kuat sama mereka. Binasakan orang-orang yang ada di kota Mekah, saya udah nggak kuat. Tidak, tapi Nabi mengadukan dirinya, matiin saya aja dah. Saya udah nggak kuat ya Allah, ini mungkin kelemahan saya. Ketika doa itu selesai, Nabi mengangkat tangan, datanglah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Setiap para nabi ketika tidak kuat, pasti malaikat itu datang, diperintahkan oleh Allah, apa yang kau inginkan. Malaikat datang kepada Nabi Muhammad mengatakan, innallaha amarani an uti'aka fi qaumik lima sana'u ma'ak. Wahai Rasulullah, aku diperintahkan oleh Allah turun ke bumi menemui dirimu dan untuk taat kepadamu apa yang harus kau perbuat kepada kaummu semuanya. Ini malaikat datang ke Nabi Muhammad menawarkan, aku akan apa saja yang kau akan inginkan akan kuturuti. Karena Allah mengatakan turuti apa kata Nabi Muhammad. Apa yang oleh diperbuat oleh kaum, bukan orang Taif doang, bukan, tapi semua kaummu kalau sudah tidak menerimamu akan kuperbuat apapun yang kau inginkan. Apa jawaban Nabi Muhammad? Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu jawaban Nabi Muhammad. Hanya satu jawaban Nabi Muhammad ketika ditawarkan, ya Allah berikanlah hidayat kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Maka malaikat Jibril mendekat, mendengar doa itu. Malaikat Jibril sejarah mengatakan, sadaqallahu man sammaka birraufur rahim. Kata malaikat Jibril, ya Allah, ya Rasulullah, benar Allah namakan dirimu dengan pengasih lagi Maha Penyayang. Kau adalah Nabi Muhammad yang menyayangi umatnya. Kau adalah Nabi Muhammad yang mencintai umatnya, sehingga kau tidak mau mencelakakan umatmu walaupun umatmu mencelakai dirimu. Ada Nabi semacam ini. Selesai tragedi itu, makanya Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan, selepas Nabi Muhammad berdoa itu, terjadilah kebahagiaan dikit demi sedikit, kemenangan kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya umat Nabi Muhammad, Syekh Ramadan Al-Buti, siapa orang yang dalam keadaan sulit, dalam keadaan sudah mentok, baca doa tadi, insya Allah Allah akan buka semuanya masalah. Akhirnya Nabi Muhammad pulang ke kota Mekah, masih dalam keadaan galau, sedih. Maka datanglah yang namanya Rihlah Maimunah. Ja'at, Abu Yasid Muhammad Al-Maliki dalam kitab Anwarul Bahiyah, beliau mengatakan, Ja'at hadhir Rihlah Al-Maimunah ala sabilil mufaja'ah. Datangnya tragedi Isra wal Mi'raj ini adalah tragedi yang dadakan tanpa persiapan. Nabi Muhammad tidak ada perjanjian kepada Allah. Kalau Nabi Muhammad diperintahkan Jibril, Allah perintahkan Jibril untuk turun ke bumi mengatakan, wahai Muhammad, besok malam kau akan jalan-jalan bertemu kekasihmu. Enggak. Ini tragedi Isra Mi'raj datangnya dadakan, beda dengan ceritanya Nabi Musa. Nabi Musa juga dulu pernah ingin bertemu kepada Allah. Nabi Musa mengatakan, ya Allah, aku ingin bertemu kepadamu. Maka apa yang Allah perintahkan kepada Musa? Wa wa'atna Musa salatina lailatan wa atmamna bi asyrin fatamma miqatu rabbih arba'ina lailatan. Bedanya kita punya nabi, Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Nabi Musa ketika ingin bertemu kepada Allah, apa yang dijanjikan oleh Nabi Musa? Wa wa'atna Musa salatina lailatan. Allah janjikan Musa untuk bisa bertemu kepada Allah dengan bertapa 30 hari. Betapa itu menyendiri. Setelah menyendiri,
Dapat 30 hari, Nabi Musa mengatakan, ya Allah, sempurna saya 30 hari. Maka Allah perintahkan, ya Musa, tambah 10 hari, sehingga sempurna menjadi 40 hari. Setelah 40 hari Nabi Musa bertapa, mengadu lagi, ya Allah, saya sudah 40 hari. Maka keluarlah kau, naiklah ke Gunung Sina, kau akan temukan aku. Nabi Musa naik ke Gunung Sina, baru melihat cahaya Allah saja, Nabi Musa sudah tak kuasa dan berpingsan. Apa yang membedakan Nabi Musa dengan Nabi Muhammad? Sangat jauh bedanya. Nabi Musa ingin bertemu kepada Allah, itu suatu yang wajar. Kalian wahai umat Nabi Muhammad ingin bertemu Nabi Muhammad, itu suatu kewajiban. Kalian pengen ketemu Nabi Muhammad, semuanya pengen ketemu Nabi Muhammad. Nabi Musa ingin bertemu kepada Allah, itu suatu yang biasa. Tapi yang luar biasa adalah Allah ingin ketemu Nabi Muhammad. Suatu yang luar biasa adalah kalian umat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad ingin ketemu kalian. Itu adalah luar biasa. Ada orang hebat datang ke rumah kita, pengen ketemu sama kita. Pasti tetangga kita bakalan bertanya-tanya, ini orang siapa? Kok sampai didatengin orang hebat? Tapi kalau kita ingin bertemu dengan orang hebat, itu suatu yang biasa, wajar. Kalian ingin bertemu Nabi Muhammad, kalian ingin bertemu pemerintah, itu suatu yang wajar. Tapi kalau sampai mereka datang untuk menemui kalian, itu adalah suatu yang luar biasa. Itu hebatnya kita punya Nabi Muhammad. Allah yang ingin bertemu ke Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad sejarah Pak mengatakan, lagi tidur dibangunin sama malaikat. Malaikat Jibril perintahkan, ya malaikat Jibril, turun kau ke bumi, jemput kekasihku Muhammad. Karena tidak ada yang bisa membahagiakan orang yang dalam keadaan sumpah kecuali adalah bertemu dengan orang yang dicintai. Ini anak muda tahu, bapak-bapak dulu pernah muda. Kita lagi sumpah, lagi sakit, tahu-taunya orang yang kita rinduin, orang yang kita cintai datang, maka itu sakit, rindu itu sumpah itu akan hilang. Dan begitu juga Nabi Muhammad, dalam keadaan galau tidak ada yang bisa menyenangi hati Nabi Muhammad kecuali bertemu dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Turunlah malaikat Jibril dengan 3 malaikat. Ini saya ambil sejarah ini di dalam kitab Anwarul Baqiyah. Yang pertama adalah malaikat Jibril, yang kedua adalah malaikat Mikail, yang ketiga tidak disebutkan dalam sejarah. Tiga-tiganya turun ke bumi dan membawa baskom terbuat dari emas, turun ke bumi untuk menjemput Nabi Muhammad. Sebelum menjemput Nabi Muhammad, malaikat Jibril diperintahkan untuk mampir ke surga, untuk mengambil kendaraan penduduk surga yang bernama Buraq. Pak Buraq ini sejarah lagi mengatakan, kenapa kok Nabi Muhammad menggunakan Buraq? Padahal malaikat Jibril punya sayap. Malaikat Jibril itu bisa terbang, tinggal pegang Nabi Muhammad, terbang Nabi Muhammad. Tapi kenapa kok Allah perintahkan malaikat Jibril untuk mengambil Buraq? Ini kita harusnya berpikir, Pak. Berpikir bagaimana hebatnya kita punya Nabi Muhammad. Demi Allah, kita nggak akan bisa sampai hidup detik ini kecuali karena Nabi Muhammad. Apakah makhluk yang bernama Nabi Muhammad tidak wajib kita cintai? Apakah makhluk yang bernama Nabi Muhammad yang begitu cinta besarnya kepada kita, apakah tidak pantas kita puji? Apakah lisan kita ini berani mengatakan orang yang memuji Nabi Muhammad adalah orang kafir? Apakah pantas lisan ini mengatakan? Kita memiliki anak yang punya prestasi saja kita puji. Lagu-lagu memuji seorang perempuan, aku cinta kepadamu sampai mati. Apakah itu tidak kemusyrikan? Tapi memuji Nabi Muhammad, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, itu dikatakan tidak bagus. Itu adalah suatu kewajiban. Nabi Muhammad adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang begitu cinta kepada umatnya, sehingga Allah ingin menunjukkan kepada umatnya. Makanya sejarah Isra Mi'raj ini harus tahu apa yang kita tahu, biar Allah ingin menunjukkan kepada umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad biar tahu bagaimana sayangnya saya kepada Nabi Muhammad. Ini kan karena kita nggak ngerti, anak-anak kita nggak ngerti tentang sejarah Nabi Muhammad. Kenapa Allah perintahkan Buraq untuk keluar, untuk menjemput Nabi Muhammad? Kenapa kendaraan Buraq digunakan Nabi Muhammad? Tidak saja malaikat Jibril terbang pegang Nabi Muhammad, ayo terbang. Untuk apa? Untuk menunjukkan, wahai umat Nabi Muhammad,
yang bisa menaiki buruk kecuali dia masuk surga dulu. Kita Pak belum pernah dengar sejarah di telinga kita. Manusia yang makhluk Allah yang masih hidup bisa mengendarai buruk. Kenapa? Karena buruk adalah kendaraan surga. Gak bisa kita naik buruk kecuali masuk surga dulu. Kita punya Nabi Muhammad belum meninggal udah bisa naik buruk. Menunjukkan apa? Hebatnya kita punya Nabi Muhammad. Abu yang mengatakan bisa malaikat Jibril pegang itu Nabi Muhammad berangkat, bisa. Tapi kenapa pakai buruk? Biar kalian umat Nabi Muhammad mendengar cerita ini dan ada cinta di diri kalian dengan Nabi Muhammad. Jangan sampai kalian meninggalkan dunia ini tidak ada cinta kepada Nabi Muhammad. Saya sering katakan kepada anak majlis, hei wahai anak majlis, apa yang kamu mau bawa di hadapan Allah? Hei ibu-ibu, bapak-bapak, apa yang kamu hadapkan dari Allah? Ketika kau mati menghadap Allah, apa yang kau bawa? Sholatmu, sholat yang mana kau mau bawa? Sholat apa? 5 waktumu, 5 waktu yang mana? Yang 5 menit doang, yang 3 menit? Bahkan gak usah sholat wajib, sholat tarawih besok nih. Kita pengennya tarawih yang buru-buru, bukan yang lama. Di mana ada masjid yang cepat tarawihnya, di situ yang paling ramai. Di mana ada masjid yang tarawihnya lama, di situ yang kosong. Betul. Mau bawa apa di hadapan Allah? Itu baru yang sunnah, yang wajib aja kadang-kadang kita buru-buru. Kadang-kadang kalau ada urusan entar nanggung. Mau bawa apa di hadapan Allah? Mau bawa sholat? Silakan kalian bawa sholat kalian. Apakah akan diterima sholat kalian? Ngaji aja males. Sholat kita aja sholat keturunan. Nggak ngerti sholat itu apa, rukun sholat itu apa, niat itu apa. Kita sampai detik ini mungkin ada yang sampai tua pun nggak tahu niat itu apa. Rukun ibadah dalam sholat itu apa, mereka sampai detik ini tidak tahu. Yang mereka tahu adalah sholat Allahu Akbar, Assalamualaikum. Silakan kalian bawa. Bawa sholat apa yang kita mau bawa? Mau bawa puasa, silakan. Puasa apa yang kau mau bawa? Bulan Ramadan tidak ada Al-Quran. Sibuk dengan jajanan, sibuk dengan buka puasa, sibuk dengan apapun yang namanya urusan dunia. Mau buka puasa aja udah pusing sama minyak goreng. Setiap Ramadan selalu kita diganggu oleh iblis. Setiap mau Ramadan, ingat gak Bu? Setiap mau Ramadan apa-apa naik. Itu iblis rencananya Bu. Kenapa iblis merencanakan hal itu? Agar apa? Agar ibu-ibu bilang apa? Selalu ngomong, nih kalau mau Ramadan ada aja urusannya, pasti pada naik. Jadinya apa? Kalau mau Ramadan bukannya girang apa? Sumpek. Duh Ramadan lagi apa-apa naik, pusing deh. Sian Ramadan pedahan Pak, Bu. Ramadan itu punya nama panjang. Nama panjangnya Ramadan itu Ramadan Karim. Ramadan itu apa namanya? Karim, memberi. Luas Ramadan itu. Jangan takut Bu, kalau nggak bisa masak tenang, musola masjid terbuka lebar, buka puasa di masjid musola. Kalau di rumah nggak ada duit, nggak ada minyak goreng, tenang, pasti di musola ada makanan. Itu terjadi hanya di bulan Ramadan. DKM nggak bakalan usir kita. Sekeluarga anak kita di masjid. Di musola pasti ada buka puasa bareng kan? Amin. Ada nggak? Ada. Nerima orang siapa saja kan? Terima. Gak usah takut, udah tenang aja. Udah Ramadan, tugas kita adalah bahagia. Bagaimana kita menyambut bulan Ramadan dengan bahagia? Nabi katakan, lau ya'lamun nas ma fi Ramadan minal yumni wal barakah la tamannau an yakuna haulan kamilan. Kata Nabi Muhammad, kalau seandainya umatku tahu keberkahan dan keuntungan bulan suci Ramadan, niscaya mereka wahai umat Nabi Muhammad akan beranggapan, berangan-angan, mempunyai cita-cita Ramadan itu setahun penuh. Tapi sayang, Ramadan hanya ada 30 hari. Pengen setahun aja Ramadan aja enak di masjid buka puasa terus. Nggak pakai masak enak, orang dapat makanan, dapat sembako. Nggak usah takut Bu, itu adalah ujian buat kita. Bagaimana caranya umat Nabi Muhammad tidak bahagia ketika Ramadan tiba? Terus diganggu dengan dulu naik apa-apa, sekarang mulai 2 tahun ini mulai dibikin langkah-langkah. Gula dibikin langka, minyak dibikin langka. Biar apa? Biar kaum ibu-ibu pada gedek sama Ramadan. Ini kalau nggak Ramadan nggak begini. Tiap mau Ramadan ada aja urusannya.
Inilah itu. Kita nggak usah takut. Kita umat Nabi Muhammad yakin bulan Ramadan adalah bulan berkah. Amin. Bulan Ramadan nggak akan ada yang kelaparan. Amin. Itu sudah janji Nabi Muhammad. Mana yang kita percaya? Nabi Muhammad apa manusia lain? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang kita percaya. Yang menjadikan tidak yakin itu siapa? Iblis yang selalu mengganggu. Makanya setiap Sya'ban ini iblis lagi berusaha. Gimana caranya Nabi Muhammad ini memiliki kebiasaan? Terus digoda. Agar apa? Agar umat Nabi Muhammad ini terus melakukan kemaksiatan. Makanya kenapa di bulan Ramadan tetap ada maksiat? Karena apa? Kemaksiatan terjadi di bulan Ramadan itu terjadi bukan karena bisikan syaitan, karena syaitan sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa terjadi kemaksiatan? Kemaksiatan terjadi di bulan suci Ramadan karena kebiasaan. Tahu kebiasaan? Kebiasaan itu kalau udah nggak usah disuruh udah jalan. Orang kalau udah biasa nggak sholat, terus nggak sholat. Hati nggak dibisikin sama saya, nggak dibisikin setan juga dia nggak sholat. Tapi kalau ada orang punya kebiasaan sholat subuh, nggak usah dibangunin dia sholat subuh. Nah itu iblis berusaha untuk menjadikan kita ini memiliki kebiasaan buruk. Makanya hati-hati. Bulan Sya'ban ini bulan yang sangat bahaya kalau kita nggak bisa ngejaga diri kita. Bulan yang terjepit antara Rajab dan Ramadan. Sya'ban ini ada di tengah-tengah, makanya masih ada sedikit daripada sisa-sisa bulan Sya'ban. Ayo kita benahi diri kita agar kita menyambut bulan suci Ramadan, termasuk orang-orang yang bahagia dalam menyambut bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sedikit lagi, saya akan tutup sedikit lagi, ya, karena udah mau jam 10:30. Nasi udah dibagiin, kalau kelamaan jadi rengginang. Sian, di sini banyak orang tua giginya pada nggak kuat. Kalau anak muda main enak. Sedikit sejarah Isra Mi'raj. Sudah Nabi Muhammad buruk turun ke bumi. Nabi Muhammad terjadilah syaqq sadr, pembersihan dada. Kemudian Nabi Muhammad menaiki buruk terus berjalan. Kenapa? Jadi pertanyaan lagi, kenapa kok ada Isra? Perjalanan antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Padahal buruk itu bisa terbang. Hebatnya buruk itu sekali kedip sampai. Kenapa kok ada perjalanan antara Mekah ke Baitul Maqdis? Tidak langsung aja dari Mekah langsung ke Sidratul Muntaha. Ini ada hikmahnya. Untuk apa? Untuk Nabi ketika nanti turun daripada sejarah Isra Mi'raj, Nabi bisa membuktikan kepada umatnya kalau saya benar-benar melakukan Isra wal Mi'raj. Kalau ada perjalanan antara Makkah dan Baitul Maqdis, makanya ketika Nabi Muhammad bercerita dengan orang-orang Quraisy, sesungguhnya saya ini ke Baitul Maqdis, mereka nggak percaya. Mana mungkin perjalanan antara Makkah ke Baitul Maqdis menggunakan kuda saja butuh waktu 6 bulan. Kamu dari Makkah ke Maqdis itu hanya 1 malam, nggak mungkin. Maka Nabi Muhammad bisa menunjukkan bagaimana Baitul Maqdis. Terjalanlah Nabi Muhammad, terus berjalan, sampailah ke Sidratul Muntaha. Terakhir cerita, Pak, mungkin bapak-bapak udah sering dengar cerita, ketemu ini, ketemu itu, sampai Sidratul Muntaha. Sampai Sidratul Muntaha, malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, lau qaddamtu wahidatan lah tarakat. Wahai Nabi Muhammad, ini malaikat Jibril ngomong begini, ya Nabi Muhammad, cukup sampai sini saya mengantarkan diri. Kalau seandainya saya melangkahkan 1 kaki saja, maka niscaya aku akan terbakar. Malaikat Jibril istilahnya, Pak, kalau dalam pemerintahan, dia itu bintang 5, panglima. Karena dia, malaikat Jibril ini malaikat yang tiap hari menyampaikan wasilah antara Allah dan Nabi-Nya. Nah, Allah ketika perintahkan Nabi-Nya lewat malaikat Jibril. Allah perintahkan sholat, malaikat Jibril turun sampaikan kepada Nabi. Tapi subhanallah, sampai Sidratul Muntaha malaikat Jibril nggak bisa masuk. Akhirnya Nabi Muhammad mengerti tentang ketidakbisaan malaikat Jibril. Maka Nabi Muhammad masuklah ke Sidratul Muntaha sendirian. Ketika masuk sendirian, malaikat Jibril kata guru saya geleng-geleng kepala. Kenapa malaikat itu geleng-geleng, malaikat Jibril itu geleng-geleng kepala? Apakah melihat Nabi Muhammad tidak terbakar, malaikat Jibril kaget? Tidak, malaikat Jibril tidak kaget dengan Nabi Muhammad masuk ke Sidratul Muntaha tidak terbakar. Kenapa? Karena Nabi Muhammad undangannya Allah. Yang membuat malaikat Jibril terkaget-kaget adalah sendal yang dipakai oleh Nabi Muhammad tidak terbakar.
Nabi Muhammad masuk ke Sidratul Muntaha dengan sendal-sandalnya. Malaikat Jibril melihat, ya Allah, saya saja malaikat terbakar, tapi sendal yang digunakan Nabi Muhammad tidak terbakar. Maka ulama mengatakan, siapapun yang di hatinya dan siapapun yang berdekatan dengan Nabi Muhammad, siapapun yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, insya Allah tidak akan terbakar api neraka. Kalau kalian ini udah nempel sama Nabi Muhammad, kalian ini udah jadi umatnya Nabi Muhammad, tinggal kalian jaga. Yang namanya umat Nabi Muhammad itu yang mati dalam keadaan Islam. Sedangkan kita nggak ada yang tahu, kita matinya bagaimana, kita nggak ada yang tahu. Pertahankan Pak, meninggal dalam Islam itu bagaimana caranya? Karena meninggal itu pasti, mati itu pasti, husnul khotimah tidak pasti. Husnul khotimah, semua makhluk Allah mati, tapi husnul khotimah tidak semuanya Allah berikan. Siapa yang mereka meninggal dalam keadaan husnul khotimah adalah mereka yang di hatinya ada cinta kepada Nabi Muhammad. Selama kalian mati ada cinta kepada Nabi Muhammad, di hati kalian ada cinta kepada Nabi Muhammad, maka Allah tidak akan melihat, memandang ibadah-ibadah kalian. Yang hanya dilihat adalah kau akan bertemu kepada Nabi Muhammad. Ketika ya Allah, saya ingin masuk ke surgamu, Allah tanya apa yang kau bawa? Aku bawa cinta kepada Nabi Muhammad. Maka kau akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah, amin. Cinta kepada Nabi Muhammad akan menjadikan motivasi ibadah kalian menjadi benar. Cinta kepada Nabi Muhammad akan menggerakkan ibadah kalian menjadi sah. Tanpa cinta Nabi Muhammad, ibadah kalian mardud, akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, orang yang taat kepada Nabi Muhammad, maka taatmu kepada Allah akan diterima. Tapi siapa orang yang taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Nabi Muhammad, maka ketaatan itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita umat Nabi Muhammad yang cinta kepada Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kecintaan kita lebih besar kepada Nabi Muhammad. Allah jadikan anak-anak cucu kita menjadikan idola pada Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad, dan kita termasuk orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi baqiyati Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi baqiyati Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.